penyebar agama Islam dari Asia Tengah bernama Syekh Maulana Ishak menikahi Dewi Sekardadu, putri Raja Belambangan bernama Menak Sembuyu, sebagai hadiah karena berhasil menyembuhkan penyakit sang putri. Dari pernikahan mereka lahir seorang anak lelaki yang diberi nama Raden Paku. Karena panggilan tugas untuk menyebarkan agama Islam, Syekh Maulana Ishak berangkat ke negeri Pasai. Suatu saat, Belambangan mendapat musibah pagebluk. Untuk menghilangkan pagebluk itu, Raja Belambangan dinasihati oleh Patih Bajul Segoro agar mengadakan upacara korban, dan korbannya adalah bayi Raden Paku yang harus dibuang ke laut. Di balik kisah ini terdapat intrik politik karena Bajul Segoro khawatir Raden Paku kelak akan menjadi Raja Belambangan. Peti berisi bayi Raden Paku yang terombang-ambing di lautan itu ditemukan oleh awak kapal niaga milik Nyi Ageng Pinatih yang dipimpin oleh Abu Hurairah. Oleh Nyi Ageng Pinatih, bayi tadi dijadikan anak angkat dan diberi nama Joko Samudro. Ketika usianya dirasakan cukup untuk memperoleh pendidikan, Joko Samudro atau Raden Paku dimasukkan ke pondok pesantren Ampel Dento yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Setelah dirasakan cukup menimba ilmu di Ampel, Raden Paku melanjutkan pendidikan di bidang ilmu tasawuf kepada ulama tersohor, waktu itu bernama Syekh Maulana Ishak di negeri Pasai. Bersama-sama dengan Makdum Ibrahim, Raden Paku berangkat ke negeri Pasai. Kedua pemuda itu berguru selama 3 tahun pada Syekh Maulana Ishak yang ternyata adalah bapak kandung Raden Paku. Raden Paku mengakhiri pendidikannya di Pasai dan diberi gelar Raden Ainul Yakin dan diberi tugas untuk meneruskan perjuangan Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan agama Islam di Gresik dengan tugas utama mendirikan pondok pesantren. Pesantren yang berdiri di atas bukit itu dalam waktu setahun sudah banyak menerima santri. Karena berdiri di atas bukit, maka pesantren itu diberi nama Giri yang berarti gunung. Dan Raden Paku diberi gelar Sunan Giri. Leriler, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo penganten anyar. Caangon, penekno bimbing kuwi, lunyu peneken kanggo masuk dodotiro kumite beda ing pinggir jrumatono rendomono kanggo sipo mengko sore mumpung terang rembulane mumpung jembar pratarane ya Sair lir-ilir melambangkan bayi yang baru lahir, masih suci ibarat pengantin baru. Siapa saja ingin memandangnya. Bocah angon atau pengembala itu diumpamakan santri atau orang-orang yang perlu dibimbing. Buah belimbing bila dibelah seperti lambang bintang 5, maksudnya kewajiban melaksanakan rukun Islam yang 5. Meskipun lunyu atau licin, untuk meraihnya harus dipanjat. Maknanya adalah kendati menjalankan rukun Islam itu sulit, namun harus dikerjakan. Untuk membasuh dodotiro kumitir bedah ing pinggir. Maknanya guna mensucikan hati dan jiwa kita yang kotor. Dondomono jrumatono kanggo sepo mengkusuri. Jahitlah, rapikan pakaian Anda guna dikenakan berkunjung pada sore hari. Manusia hidup harus bersiap-siap merapikan diri, membersihkan jiwa, bersiap-siap guna memenuhi panggilan ilahi. Mumpung padang rembulani, mumpung jembar kalangani. Maknanya, kebetulan telah datang ajaran Islam.
ajaran yang memberi penerangan, pencerahan, dan berwawasan luas. Surak hore, sambutlah dengan penuh semangat kedatangan agama Islam. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan mati. Sunan Giri bergelar Prabu Satmoto telah kembali ke haribaan Sang Pencipta. Beliau dimakamkan di Bukit Giri. Jasadnya boleh mati, tetapi semangatnya, suri tauladannya, dan hasil syiar agama Islam yang dilakukan oleh beliau 6 abad yang lalu tidak membuat daerah Gresik mati.